Saudaraku yang terkasih, hari ini hari Kamis, bukan hari Minggu. Oleh sebab itu saya tidak menyampaikan salam hari Minggu, tapi saya mau menyampaikan salam menyambut hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, itulah yang menyertai hati saudara-saudara sekalian. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk perayaan ini, yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16, dimulai dari ayat 15 hingga ayat yang ke-20. Berbunyi demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus naik ke sorga. Di mana itu? Tuhan Yesus naik ke benua Gijang. Di mana benua Gijang? Apakah sorga atau benua Gijang itu bertetangga dengan planet-planet? Mars, Saturnus, Jupiter, dan lain-lain? Oh tidak. Sorga bukan suatu lokasi yang luasnya sekian ribu kilometer persegi. Jadi bagaimana? Sorga itu ada di atas segala-galanya. Sorga itu menyatakan kemuliaan Allah. Kalau dikatakan Tuhan Yesus naik ke sorga, itu artinya Tuhan Yesus masuk dalam kemuliaan dan kuasa Allah. Duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Dan hal itu selalu kita saksikan saat kita menyatakan iman percaya kita. Saudaraku yang kekasih, apa yang dapat kita pelajari dari perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini? Yang pertama, ada 3 hal yang terkait satu sama lain, yaitu taatlah bekerja, tabah menghadapi tantangan, dan taat kepada Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus turun ke bumi. Dia melakukan 3 hal. Dan kalau kita simak dari Matius pasal 9 ayat 35, Tuhan Yesus mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Teaching, preaching, and healing. Dia bergerak mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dari satu kota ke kota yang lain. Dia rela capek, tetapi tidak bersungut-sungut. Dia mau membangun manusia seutuhnya, cerdas, beriman, dan sehat. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat iman atau jiwa yang sehat. Berbuat baik tetapi dimusuhi orang. Itu dialami oleh Tuhan Yesus. Menyembuhkan yang sakit tapi nyawanya diancam oleh penguasa. Dia mengajarkan jalan
kebenaran dan hidup, tetapi dianggap palsu dan menyesatkan. Dia dihujat, dia divonis hukuman mati, tapi apakah dia lari dan menyerah? Tidak. Dia jalani hidupnya, dia lanjutkan pengabdiannya sampai di kayu salib. Jalan penderitaan menjadi jalan kemuliaan. Via Dolorosa bermuara kepada Via Gloria. Dia dikuburkan, tetapi kuasa Allah membangkitkan dan Yesus naik ke surga. Apa yang dapat kita pelajari dari sejarah ini? Hadapilah tantangan dan tabahlah, jangan menyerah. Tuhan memampukan kita bermegah dalam kesengsaraan, dan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu membuat kita tahan uji. Dan karena tahan uji, maka kita mempunyai pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Demikian dikatakan dalam Roma pasal 5 ayat 1-5. Saudara, masa depan ada di tangan Tuhan. Pesan kedua, jadilah saksi Kristus, beritakan bahwa Tuhan mencintai semua orang dan alam ciptaan. Memberitakan kebaikan dan keselamatan bukan hanya tugas pendeta atau pengkhotbah, tetapi semua warga gereja, dimanapun mereka berada. Kita bangsa Batak harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana keselamatan untuk kita. Penginjil dan pemberita Injil tentang Yesus datang bukan karena diundang nenek atau opung kita dahulu. Tuhan memilih bangsa Batak untuk menjadi umatnya. Simaklah apa yang selalu dicetak dalam buku Almanak HKBP di bagian belakang dengan judul Akataon Si Ingoton. Saya kutip hanya beberapa poin saja. Tahun 1824, Tuhan menyuruh penginjil Burton dan Ward dari Inggris. Begitu jauh dari tanah Batak, apalagi pada waktu itu 1824. Tetapi itu terjadi. Oleh karena apa? Karena Tuhan memakai mereka, menyuruh mereka datang ke Bonapasugit kita di Silindung atau Tapanuli. 1834, Munson dan Lyman dari Amerika datang ke tanah Batak. Bukannya disambut dan disyukuri, saudara, tetapi mereka dibunuh dan monumennya ada di Lubu Pining, arah Sibolga. Utusan sending dari negeri Belanda datang untuk mempelajari bahasa Batak, surat Batak yang indah, yang sekarang ini digusur oleh bahasa lain dan generasi muda Batak mulai melupakannya. Nommensen datang dari Jerman, dikirim oleh badan sending dari Wuppertal, Jerman, dan dia berkata, hidup atau mati, aku tetap berada di antara bangsa Batak ini. Saudaraku, ini hanya cuplikan singkat dari sejarah penginjilan kita. Cuplikan singkat bagaimana Allah punya rencana tersendiri untuk bangsa Batak itu. Kalau Tuhan telah menginjili Oputta, Najolo, dan kita sekarang ini, maka wajarlah kalau kita bangsa Batak hari ini untuk menginjili juga sebagai tindak lanjut dari apa yang kita terima. Saudara, karena Injil itu bangsa Batak belajar tentang kebersihan, kesehatan, sekolah, dan menuntut ilmu.
Minggu beribadah kepada Tuhan, dibaptis. Berdirilah sekolah-sekolah HKBP dari TK, SD, SLTA hingga universitas. Sekolah guru huria dan sekolah pendeta. Gereja HKBP berdiri sekarang ini dari Sabang sampai Jayapura. Siapa yang membangun? Tuhan melalui pekerja Injil, dan sampai sekarang warganya tersebar di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Kenallah sejarahmu, saudara. Kenallah gerejamu, maka kamu akan ikut bersaksi. Saya merasa bahwa menginjili itu bukan hanya bicara dari mimbar gereja yang dilakukan oleh para pendeta. Tetapi menginjili itu ialah bila orang dari bidang tugasnya hidup setia dan jujur. Bila orang setia dan terpercaya dalam komunikasi, bisnis, dan tugasnya, bila orang merasa dan berkata dia itu dapat dipercaya karena dia beragama Kristen, saya kira itulah suatu penginjilan. Bila seseorang ikut melestarikan alam, lingkungan yang bersih dan sehat, itu suatu penginjilan. Lakukanlah itu dan jadilah anggota jemaat yang terpercaya dalam bidang pekerjaanmu. Saya tambahkan satu pengamatan saya. Satu ketika saya mengendarai mobil saya menuju gereja untuk khotbah pada pagi hari. Kemudian dari samping kanan saya lewatlah satu mobil juga, dan di depan mobil itu di kaca belakangnya saya melihat satu stiker yang berbunyi, "Follow me, I have Jesus Christ." Ikutlah aku mengenal Yesus. Oh, saya senang sekali dan saya gembira. Saya berkata sambil menyetir mobil saya, ini teman, pasti dia juga mau kebaktian di gereja. Saya ikuti dia dari belakang. Tapi apa yang saya saksikan? Tidak begitu lama, dari dalam mobil itu berterbanganlah tisu-tisu dan gelas-gelas kopi. Rupa-rupanya mereka serapan dalam mobil dan mereka mungkin berpikir, jangan kotor mobil ini, lebih baik buang aja keluar. Saudaraku kekasih, akhirnya saya berkata, itu contoh yang tidak baik. Kenapa? Karena orang Kristen yang menginjili itu harus juga menjaga lingkungan kebersihannya, harus melestarikan alam yang ada di sekelilingnya. Bila seseorang melakukan pelestarian alam, lingkungan yang bersih dan sehat, itu suatu penginjilan. Lakukanlah itu dan jadilah anggota jemaat yang terpercaya dalam bidang pekerjaanmu. Tuhan memberi kemampuan dan kekuatan, tetapi bukan untuk dipamerkan atau menjadi sumber uang dan kekayaan. Kita diberi kekuatan dalam iman menghadapi penyakit, bisa ular, racun, dan lain-lain. Saudaraku, sebenarnya yang paling nyata, Tuhan memampukan kita menjaga racun dan bisa dari mulut dan perkataan-perkataan orang lain. Kita aman karena iman percaya kita. Kita kuat dan sembuh bukan karena ujaran pengkhotbah yang berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kamu sembuh. Saya tidak tahu motivasi apa di dalamnya. Itu terserah daripada yang bersangkutan. Tapi saya hanya mau lanjutkan renungan ini. Tirulah Yesus. Bekerjalah, tabahlah, dan muliakanlah Allah Bapa. Jalani hidupmu dan saksikan Tuhan melalui hidupmu dan pekerjaanmu sehari-hari. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu dari kekal sampai kekal, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Biarlah hati kami juga dibekali, diberkati, dan kami didorong untuk bekerja. Kami mau melaksanakan Injil-Mu Tuhan, dan kami mau bekerja. Kiranya Tuhan memberkati kami. Pakai kami melalui pekerjaan kami masing-masing, menjadi bagian dari dukungan kami untuk melaksanakan penginjilan, untuk memberitakan berita kesukaan itu. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang bekerja di ladang Tuhan, baik itu di tempat sending maupun di tempat-tempat lainnya, termasuk juga dalam gereja. Kami juga mau berdoa dalam penginjilan ini, supaya Tuhan memberkati mereka-mereka yang ada di tempat-tempat yang terpencil, yang jauh dari keramaian, jauh dari kota. Berkati mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengabdikan dirinya untuk menolong orang yang sakit, yang terpapar oleh COVID-19. Para dokter dan para perawat, semua mereka yang bekerja di situ, Tuhan kiranya memberkati. Demikian juga keluarga mereka, Tuhan berkati. Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk pemerintah kami, supaya mereka diberikan kebijakan, supaya mereka juga dimampukan untuk mengambil keputusan-keputusan buat pelaksanaan agar negara ini semakin baik, ekonominya juga semakin baik, dan kami juga boleh menikmatinya dengan baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa untuk semua anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Engkaulah yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu untuk kekal dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.